Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Ketemu lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan mencoba melanjutkan terkait soal UD mudah hasil. Di dalam video kali ini yang akan kita bahas terkait penyusunan laporan keuangan. Untuk melihat video sebelumnya, saya sudah menyelesaikan terkait jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Maka video kali ini saya akan membahas terkait menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas dengan metode langsung. Kita mulai dengan membuat laporan laba rugi. Berikut ini untuk mengerjakan laporan laba rugi. Untuk menyusun laporan laba rugi, kita buka neraca lajur. Karena dengan neraca lajur ini memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan, terutama membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, fokus kita di neraca lajur bagian laba rugi yang bagian ini. Inilah yang akan kita salin di dalam laporan laba rugi. Kita mulai. Pertama, saya akan membuat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu saya akan buat worksheet baru. Oke, ini dia. Saya akan taruh di sini. Pertama adalah membuat laporan laba rugi. Sekarang kita buat nama perusahaannya terlebih dahulu, yaitu UD Mudah Hasil. Kemudian kita buat nama laporannya, yaitu laporan laba rugi. Periodenya adalah 31 Desember 2022. Oke, kita mulai susun ininya, judulnya terlebih dahulu. Kita buka neraca lajur tadi, karena neraca lajur ini sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan, khususnya laba rugi yang akan kita buat pada video kali ini. Kita lihat dimulai dari sales. Kita akan menghitung nilai salesnya. Ini salesnya sudah ada, tinggal dipindahkan saja namanya seperti ini ya. Lalu angkanya, ini angka salesnya yang ini. Yang kolom laba rugi ya. Oke, lalu kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Oh enggak, salesnya ada freight collected. Kita gabungkan semua nomor 4. Ini dia. Oke, kita jumlahkan. Oke, lalu berikutnya harga pokok penjualan, cost of goods sold-nya. Yang tadi kan nomor akun 4 semua, sekarang nomor akun 5. Ada COGS dan freight paid. Ini sama-sama di debit, maka kita jumlahkan. Ini namanya cost of goods sold-nya. Kemudian hasilnya, hasil net sales ini kita akan kurangin dengan cost of goods sold-nya.
Ini kita kurangin. Oke. Ini namanya laba kotor. Sekarang kita pindah ke neraca lajur bagian laba rugi nomor 6 karena nomor 5 udah selesai. Kita salin semua beban ini. Kita buat di sini beban usaha atau expense-nya. Kita copy paste saja dari advertising sampai dengan other operating expense. Nah, seperti ini bisa copy paste special value. Begitu juga angkanya yang ada di laba rugi ya. Seperti ini. Oke. Kita jumlahkan. Oke, kalau udah sekarang pendapatan dan beban lain-lain. Kita mulai dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di sini ada interest revenue. Ini angkanya. Lalu ada beban lain-lain. Udah seperti ini, sekarang angkanya di copy paste special value. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Oke, karena beban lain-lain lebih kecil daripada pendapatan lain-lain interest revenue ini, maka nilainya kita kurangin. Seperti ini. Berarti nilai ini adalah kita kurangkan. Ya. Ini dia. Berarti hasil ini dikurangin. Kalau misalnya pendapatan lain-lain yang lebih besar, maka ditambah. Oke, sebentar. Kita cek ulang. Oh, ini belum selesai. Belum ini. Kita jumlahkan dulu. Ini laba kotor, dikurangin dengan beban. Ini dikurangin dulu. Oke, lalu dikurangin lagi. Oke, ini hasilnya sama seperti ini. 467.877.000. Ini laba usaha. Oke, kalau udah kita garis 2. Oke, ini adalah laporan laba ruginya. Sekarang kita ketengahkan judulnya. Ini adalah laporan laba rugi dari soal UD mudah hasil. Didapat dari neraca lajur bagian laba rugi. Neraca lajur ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, kita mulai dari nomor 4. Ini dulu, sales dan freight collected. Baru HPP-nya, cost of goods sold dan freight paid-nya ditambahin. Hasil dari penjualan bersih.
dikurangin dengan COGS. Nah, ini laba kotor. Kemudian ada beban usaha. Beban usaha ini di nomor 6 ini disalin angkanya ini, tinggal pindahkan saja semua nomor 6. Lalu ada pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain ini yang nomor 8, interest revenue. Kemudian ada beban lain-lain. Karena di sini nilai dari beban lain-lain lebih besar, maka kita kurangin hasil dari ini. Tapi kalau misalnya interest revenue atau pendapatan lain lebih besar daripada beban, berarti di sini lambangnya ditambahin. Ya. Oke, kita sudah selesai laporan laba rugi. Sekarang kita pindah ke berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Kita buat sheet baru lagi. Oke, kita buat nama perusahaannya. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Kemudian periodenya. Ini dia. Kita mulai, kita lihat soalnya. Di sini soalnya kita bisa lihat dari neraca lajur atau neraca saldo awal. Di sini adalah menggunakan modal dan prefer yang ini. Ya, berarti kita buat di sini. Modal awal. Bisa seperti ini. Bisa dilihat di neraca saldo modal awal. Kemudian laba usaha. Ya, laba usaha bisa diambil dari neraca lajur, bisa dari laporan perubahan. Laporan laba rugi ini yang ini. Ya, bisa diambil dari bisa dari neraca lajur bagian laba rugi tadi labanya atau di laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi angka laba ini pindah ke sini. Oke, kalau udah kita jumlahkan modal awal ditambah laba usaha dikurangin dengan prefer. Atau kita pakai bahasanya yang ini. Ini dia. Kita buat ini aja, rendi kapital. Desember. Oke, ini rendi drawing. Ini net income. Oke. Ini nilainya. Nih. Kemudian hasil ini dikurangin. Jadi prefer itu dikurangin. Oke, kita jumlahkan. Ini lambangnya tambah. Ini lambangnya kurang. Oke, ini adalah laporan dari laporan perubahan ekuitas pada soal UD mudah hasil. Terdiri dari rendi kapital yang 1 Desember. Nah, ini terakhir adalah rendi kapital 31 Desember. Jadi modal awal ditambah net income, ya bisa dari laporan laba rugi, bisa dari neraca lajur. Nah, kemudian dikurangi dengan prefer jika ada. Nah, ini dia. Ini kalau udah, sekarang kita lanjut dengan membuat laporan keuangan lainnya. Kita kembali ke soal lagi, berarti kita sudah bikin laporan laba rugi, sudah bikin laporan perubahan ekuitas,
Sekarang kita mau bikin neraca, ya, atau laporan posisi keuangan. Kita buat baru lagi sheet-nya. Kita buat judulnya dulu. Oke, neraca ya. Kemudian periodenya. Oke, kemudian kita bagi dua layarnya ini. Tempat mengerjakannya ada aset di sini. Ada aset di sini ya. Dan di sini adalah liability dan equity. Kita bisa lihat di daftar akun ya. Ini dia, ini ada aset, ada namanya liability dan equity. Atau nah istilahnya adalah pasiva. Oke, kita mulai dari aset terlebih dahulu. Oke, judulnya nanti kita rapikan setelah selesai membuat hasilnya di sini. Oke, kita mulai dari neraca lajur untuk membantu kita penyusunan neraca. Jadi untuk membantu menyusun neraca lebih mudah, lihat neraca lajur bagian neraca. Karena ini adalah membantu menyusun laporan keuangan neraca. Oke. Oke, kita mulai dari namanya current asset. Ini dia, current asset. Sini ada nih nama current asset, tinggal pindahkan sini aja. Ini current asset. Nanti selain current asset ada namanya fixed asset. Nah, nanti kita taruh sini. Biar memudahkan kita tadi neraca lajur ya. Nih dia, neraca. Kita kasih warna saja untuk memudahkan melihatnya nih. Kita masukin cash in bank sampai dengan prepaid tax. Kebetulan prepaid tax tidak ada angkanya, berarti sampai prepaid rent saja namanya. Kita pindahkan sini. Salin ulang ya, ketik ulang atau namanya itu di lembar kerja kita salin, nah gitu ya. Angkanya juga kita salin. Oke. Untuk allowance ini ada di kredit ya. Jadi kalau di kredit itu kita buat buka tutup kurung lah. Nanti angkanya yang ini 13.255.500 rupiah. Oke. Kalau udah kita jumlahkan, ini adalah total dari current asset. Oke, kita kurangi dengan nilai allowance. Ini kan di Excel, kalau di auto sum pun dia nggak akan ke jumlah. Kenapa? Ini dalam bentuk teks. Oke ya, ini dia. Kalau sekarang fixed assetnya lagi. Fixed assetnya adalah harta tetapnya. Di sini ada equipment at cost dan akumulasi. Berarti equipment peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke, ini angkanya. Kita copy paste special value. Nah, ini juga kita buat di sini. Angkanya 25.450.000. Oke, kalau udah kita jumlahkan, dikurangin
25.450.000. Oke, ini adalah total dari fixed asset. Sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan current asset ditambah dengan fixed asset. Ini adalah total dari aset. Oke, sekarang kita akan mengerjakan sebelah kanan kita, yaitu liability dan equity. Kita lihat lagi nama akunnya. Ini kan tadi current asset udah, fixed asset. Sekarang current liability terlebih dahulu. Hutang lancar. Oke. Oke, udah. Habis itu long term liability, ada namanya long term liability. Ada namanya equity. Nah, equity-nya cukup Randy Capital. Kenapa? Prefernya sudah tak ada. Oke, kita isi dulu datanya. Lihat lagi neraca lajurnya. Sekarang neraca lajur bagian neraca ya, kalau enggak nanti enggak sesuai. Ini nomor 1 semua udah, sekarang ke nomor 2. Yang enggak ada saldonya enggak perlu kita salin, berarti dari account payable, expense payable, income tax payable, dan PPN payable saja. Seperti ini. Oke, udah. Sekarang angkanya lagi. Kita salin. Sebentar, kita kasih titik. Kemudian kita jumlahkan pakai AutoSum. Ini total dari liability. Total dari current liability. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya. Long term liability. Long term liability di sini ada satu, tinggal dipindahkan saja. Oke, angkanya tinggal kita pindahkan. Kita jumlah. Total current liability ditambah dengan long term liability. Ini namanya total liability. Sekarang equity. Equity untuk Randy Capital bukan ngambil dari sini ya. Ngambilnya dari laporan perubahan ekuitas. Ya nih, Randy Capital 31 Desember. Oke, sekarang kita jumlahkan. Oke, sebentar kita buat ini. Berarti total liability ditambah dengan total equity. Oke, ini dia. Angka ini harus sama. Kalau beda bagaimana? Berarti ada yang salah. Mungkin kita salah memindahkan. Oke, sudah selesai untuk neracanya. Sekarang tinggal kita rapikan.
Judulnya kita ketengahkan. Jadi di sini terdiri dari neraca itu atau laporan posisi keuangan ada aset dan liability, ini pasifa. Aset dan pasifa itu terdiri dari liability dan equity. Ada liability, ada current liability, dan ada long term liability. Angka-angkanya didapat dari neraca lajur untuk memudahkan kita di bagian neraca. Salin ulang, ini dia tinggal dijumlahkan saja. Ini current aset, ini fixed aset dijumlahkan. Lalu untuk liability dan equity, ada liability, ada current liability, dan long term liability. Kalau ragu bisa dilihat dari sini. Di daftar akun ini sudah dijelaskan terkait pisahannya. Yang mana current liability, yang mana long term liability. Ini dia sudah selesai. Dan ini harus sama. Kalau udah, kita lanjut lagi membuat lanjutannya. Tadi udah di sini laporan laba rugi, labanya pindah ke laporan perubahan ekuitas, dan hasilnya dipindahkan ke neraca yang ini. Ya, oke. Sekarang kita buat namanya laporan arus kas, ya. Laporan arus kas kita gunakan adalah menggunakan metode langsung. Di mana kita ketahui kalau arus kas itu ada dua metode, metode langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung dari jurnal, khususnya dari jurnal, tapi kalau tidak langsung itu membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun lalu. Oke, kita mulai ya. Berarti buat laporan arus kas. Oke, kita buat judulnya dulu. Nama perusahaannya sama. Periodenya juga sudah ada. Oke, sebelum kita memulai laporan arus kas, kita sediakan dulu jurnal yang akan kita pindahkan yang ada kaitannya dengan kas karena kita ngomongin arus kas. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal kas kecil. Dilihat juga penyesuaian jika ada kaitannya dengan kas ya. Oke, kita buka. Kita mulai dari jurnal penerimaan kas. Kita fokus angkanya di cash in bank ini. Ya, ini berarti penerimaan dari pelanggan. Ya, ini dia. Ini penjualan tunai yang ini. Misalnya ini penerimaan dari piutang. Oke, kita mulai. Kita bagi dulu, arus kas itu terbagi jadi 3 bagian ya. Pertama adalah dari operasional, berarti arus kas dari aktivitas operasional. Kemudian arus kas ada dari aktivitas investasi dan ada namanya dari pendanaan. Ada 3 ya. Oke, kita mulai. Tadi kita lihat jurnal, biar lebih enak kita buat bersebelahan seperti ini. Ini dari penerimaan dari customer ya. Penerimaan dari pelanggan atau customer. Penerimaan dari penjualan tunai.
Oke, yang pelanggan yang ini ditambahkan semua. Oke, penjualan tunainya cuma ada satu, yang ini 118.215.000. Oke, seperti ini. Berarti penerimaan nilainya positif ya. Lanjut dengan berikutnya, berarti untuk jurnal penerimaan kas sudah selesai. Kita lanjut dengan jurnal berikutnya, jurnal pengeluaran kas. Di sini ada fokusnya dilihat di cash in bank-nya ya, ini dia. Nah, ini untuk bayar gaji bulan November. Kita buat nih, November 9 juta. Kita buat di sini. Pembayaran gaji November. Gaji itu masuk operasional ya. Oke. Nih 9 juta. Ini akun payable, berarti pembayaran kepada pemasok atau supplier. Bayaran kepada pemasok atau supplier. Ini kita buat buka tutup kurung, min ya. Ini kita jumlahin dulu aja. Ini semua yang ada di sini. Ini kalau dijumlahkan angkanya ini ya. Berarti kita buka aja, buka tutup kurung aja. Ini juga, ini 9 juta. Kadang kalau di Excel ini, kadang laptopnya ada yang nggak muncul, buka tutup kurung, jadinya kesannya min. Jadi nanti takutnya ada yang ngikutin, oh dibuatnya min begitu. Padahal tidak, konsepnya min, tapi buka tutup kurung biar nampak, oh ini dikurangin begitu ya. Oke, lanjut. Berarti untuk dari jurnal pengeluaran kas sudah ya. Ada expense payable, ini gaji November, dan pembayaran utang kepada supplier atau pemasok. Berarti sekarang kita lihat kas kecilnya yang ada kaitannya dengan kas. Ini pembelian perlengkapan toko. Ini dia. 700.000. Oke, kalau udah kita jumlahkan ya. Oke, karena mau dijumlahkan kita lebarkan kolomnya. Berarti ini ditambahin ya. Lalu dikurangin ini. 269.095.000. Lalu dikurangi 9 juta. Lalu kurangi 700.000. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya adalah min. Ya, min ini maksud saya biar nggak ada nampak minnya. Jadi kita ketik ulang 34.010.000. Ini adalah kalau posisinya min, berarti itu adalah lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan, berarti ini terjadi penurunan. Nah, berarti tidak ada aktivitas investasi, tidak ada aktivitas pendanaan. Berarti kita jumlahkan. Ini berarti sama persis di sini. Kemudian ini adalah saldo awal, kas, dan setara kas. Ya, ini nanti terakhir adalah saldo akhir kas dan setara kas. Nilainya dari mana? Nah, ini nilainya dilihat di soal.
Nih, neraca saldo awal. Nih, bisa juga dilihat di buku besar ya. Kalau di soal laporan keuangan biasanya akan dikasih buku besar. Di buku besar kas dan setara kas ada. Ini angka kasnya. Nih, kita sama dengan ini. Ditambah dengan saldo petty cash-nya. Kas dan setara kas. Kasnya adalah cash in bank, setara kasnya adalah petty cash. Oke. Saya kecilin tampilannya biar nampak semua. Nah, kalau udah, ini penurunan kas dan setara kas. Oke, lalu kita saldo awal. Karena di sini berkurang berarti harus kita kurangi 34.010.000. Oke. Ini adalah saldo akhir. Nah, bagaimana kita tahu kalau saldo akhir kita tuh benar loh jawabannya? Nah, kita jumlahkan yang ada di neraca. Ini kas ditambah dengan petty cash. Kalau beda berarti salah. Mungkin ada yang kurang. Kalau benar, nih, sama berarti ini sudah benar arus kasnya, laporan arus kasnya. Kalau udah kita rapikan. Kita susun. Oke, seperti ini. Untuk laporan arus kas ini, kalau mau dilihat cara mengerjakannya, bisa dilihat di PSAK nomor 2. Tapi terkait laporan keuangan yang kita kerjakan, itu ada di SAK etap, di SAK nomor 1. Ya, PSAK nomor 1. Oke, udah. Ini adalah laporan arus kasnya. Jadi, kalau laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Seperti ini dari jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, dan kas kecil. Penyesuaian jika ada. Ya, ini saldo awal kasnya bisa dilihat dari buku besar, bisa dilihat, bisa juga dilihat dari soal jurnal. Saldo akhir ini kita tambahkan. Kalau ini penurunan berarti dikurangin. Tapi kalau kenaikan ditambahin. Nah, saldo ini bisa dicocokkan dari neraca sini. Atau di neraca lajur juga bisa di bagian neraca atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal ditambahkan kasnya dan kas kecilnya. Oke, demikian video kita kali ini. Telah membuat laporan keuangan untuk soal UD Mudah Hasil. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.